Kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kita lihat ke contoh ya di sini. Nah, di sini atom C di sini mengikat tangannya satu ke atom C yang lain. Maka atom C ini disebut atom C primer. Nah, ini Ibu kasih simbol titik satu ya. Artinya titik satu dia adalah atom C primer. Atom C yang kedua. Atom C yang ini keempat tangannya mengikat atom C yang lain. Nah, Ibu kasih titiknya 4. Berarti atom C yang seperti ini adalah atom C kuartener. Kemudian selanjutnya, atom C yang ini ketiga tangannya mengikat atom C yang lain. Nah, atom C yang ini dinamakan atom C tersier ya, karena ketiga tangannya mengikat atom C yang lain. Maka atom C ini disebut atom C tersier, 3 titik di atas. Ibu kasih tandanya seperti itu. Yang ini adalah atom C sekunder, karena kedua tangannya mengikat dua atom C yang lain. Ya, di sini ditandai 2 titik. Nah, di sini atom ini adalah atom C primer. Di sini banyak atom C primernya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini atom C primer juga. Nah, ciri lain atom C primer itu dia mengikat 3 atom H. Jadi cirinya CH3. Ya, itu atom C primer. Kalau kuartener dia atom C saja karena tidak mengikat atom H. Keempat tangannya semuanya mengikat atom C. C saja. Kalau tersier dia CH cirinya. Karena ketiga tangannya mengikat atom C, satu tangan yang tersisa dia mengikat atom H. Jadi cirinya CH kalau yang tersier. Yang sekunder cirinya adalah CH2. Ya, karena hanya 2 tangan lagi yang tersisa yang bisa mengikat atom H. Kedua tangan yang lainnya dia mengikat atom C. Kalau primer, nah seperti ini. Biasanya primer itu adanya di ujung-ujung. Nah, ini juga di ujung, ini di ujung ya. Nah, itu penjelasan mengenai atom C, primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kita lanjutkan ke sini. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai penggolongan hidrokarbon ya. Penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon kita tahu adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen ya. C dan H ya. Nah, hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi 2. Ada hidrokarbon alipatik, ada hidrokarbon siklik. Alipatik artinya terbuka, sedangkan siklik artinya tertutup ya. Nah, apanya yang terbuka dan apa yang tertutup? Maksud terbuka adalah senyawa hidrokarbon itu adalah rantai karbonnya terbuka seperti ini, terbuka. Itu alipatik. Kalau siklik tertutup artinya rantai karbonnya tertutup seperti ini, membentuk lingkaran, bisa kotak 4, segi 4, atau bisa seperti ini, atau bisa bentuknya segitiga. Yang penting tertutup dia. Yang penting tertutup ya, tertutup. Nah, kalau ini terbuka, lurus. Nah, alipatik yang termasuk alipatik itu ada alipatik jenuh ya, ada alipatik tak jenuh. Alipatik jenuh artinya tunggal. Artinya ikatan antar atom C-nya tunggal, ikatannya 1-1-1 ya. Nah, ikatan alipatik jenuh ini adalah senyawa alkana, dinamakan alkana. Ikatan antar atom C-nya tunggal, 1-1-1. Nah, alkana ini rumus kimianya adalah CnH2n+2. Yang termasuk alipatik tak jenuh ada ikatan rangkap di dalamnya. Ini ada 3, ada alkena, ada alkuna, ada alkadiena. Ciri dari alkena di dalam rantai karbonnya ada ikatan rangkap 2. Ciri alkena itu adalah adanya ikatan rangkap 2 di antara atom C-nya ya. Jadi ada ikatan rangkap 2. Kalau alkuna di antara atom C-nya ada yang berikatan rangkap 3. Ya, alkuna ini alkuna itu ikatannya rangkap 3, kalau alkena ikatannya rangkap 2. Kalau alkadiena
Ini di sini ada ikatan rangkap duanya, ada 2. Kalau ini mah ikatan rangkap duanya cuma 1 di sini. Kalau alka diena, ikatan rangkap duanya ada 2, di atom C nomor 1 dan di atom C nomor 2. Atau di atom C nomor 1 dengan di atom C nomor 3 juga bisa ya. Nah, yang penting kalau alka diena ikatan rangkap duanya ada 2, 1, 2. Artinya di itu 2. Ena itu ikatan rangkap 2, ciri alkena ya. Nah, rumus kimianya kalau alkena itu adalah CnH2n. Kalau alkuna CnH2n-2. Alkadiena juga sama dengan alkuna CnH2n-2. Ini adalah senyawa alipatik tak jenuh. Jadi alipatik itu ada alipatik jenuh tunggal yaitu senyawa alkana, ada alipatik tak jenuh, cirinya ada ikatan rangkap, alkena, alkuna dan alkadiena. Kemudian yang siklik. Yang siklik itu ada alisiklik, ada aromatik. Yang termasuk alisiklik adalah di sini ada alisiklik jenuh. Alisiklik jenuh itu membentuk lingkaran tapi di ikatannya tunggal di antara atom C-nya. Ini alisiklik jenuh. Dinamakan senyawa sikloalkana. Siklo itu lingkaran, bentuk lingkaran. Kemudian alisiklik tak jenuh. Seperti ini kan tak jenuh ada ikatan rangkap. Di sini juga ada ikatan rangkapnya. Di sini sikloalkena karena di sini ikatan rangkapnya 2. Kalau ikatan rangkapnya 3 sikloalkuna berarti ya. Nah, ini yang alisiklik tak jenuh sikloalkena. Di dalamnya ada yang berikatan rangkap ya. Nah, kemudian senyawa hidrokarbon siklik yang aromatik. Nah, ini dinamakan benzena, senyawa benzena. Senyawa benzena itu merupakan senyawa aromatik. Nah, rumus senyawa benzena itu adalah C6H6. Jadi C-nya 6, nah membentuk seperti ini. Kemudian hanya 6. Ciri khas dari senyawa aromatik di sini ada ikatan rangkap 3, ada ikatan rangkap 2-nya 3. Selang 1 ya, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Itu senyawa aromatik. Jadi ciri khasnya ada ikatan rangkap 2-nya 3 di dalamnya. Ini adalah senyawa aromatik. Kalau bentuknya seperti ini tapi ikatan rangkap 2-nya cuma 1, itu bukan senyawa aromatik. Jadi senyawa aromatik itu cirinya ada ikatan rangkap 2-nya selang 1. Ada 3 ya. Nah, di sini ada latihan soal ya. Di sini bukan contoh soal, silakan kalian kerjakan. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Seperti ini. Nomor 2, di antara rumus berikut di antara rumus molekul berikut yang termasuk ke dalam golongan hidrokarbon jenuh yang mana ya? Ini termasuk hidrokarbon apa? Masukkan ke rumus ya. Rumusnya kan tadi kalau alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n. Nah, misalkan di sini C2H6. Ingat ya, kalau alkana itu kan CnH2n plus 2. Nah, kalau di sini C-nya 2, berarti N-nya 2. C2. Kalau alkana H-nya harus berapa? Nah, di sini 2. 2 kali 2 4. 4 tambah 2 6. Oh, berarti ini adalah senyawa alkana. Kalau dia senyawa alkena, alkena itu adalah CnH2n ya. Kalau C-nya 2, berarti H-nya berapa? 2 kali 2, N-nya kan 2. Nah, 2 kali 2, H-nya 4. Jadi kalau senyawa alkena harus C2H4. Kalau alkuna CnH2n-2 ya. Kita masukkan C-nya 2. Nah, berarti H-nya berapa? 2 kali 2 4, 4 dikurang 2 2. Berarti H-nya 2. Nah, jadi kalau alkana mah C2H6, kalau alkena C2H4, kalau alkuna C2H2. Berarti nomor 1 adalah alkana. Kalian jawab di sini nomor 1 adalah alkana. Nah, silakan yang B, C, D, E, F, G, H kalian kerjakan termasuk apa? Alkana, alkena atau alkuna. Nah, menggunakan
cara seperti ini dimasukkan ke dalam rumus ya. Selamat mengerjakan tugasnya, nanti dikirim, dipoto ya, dikirim ke grup WA-nya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.